Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Naufal. NIM saya B94218090. Saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang saya lakukan di Garut, yaitu di Majelis Ta'lim Al-Inkisyaf. Sebelum saya melanjutkan pada poin-poin pengelolaan wakaf di Majelis Ta'lim Al-Inkisyaf, saya pertama-tama akan menjelaskan dulu siapa itu Majelis Ta'lim Al-Inkisyaf. Majelis Ta'lim Al-Inkisyaf itu berdiri secara resmi pada tahun 2016. Majelis tersebut didirikan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat akan ilmu pengetahuan keagamaan. Pada saat pertama kali berdiri, Majelis Ta'lim itu tidak mempunyai kantor sekretariat pribadi. Akan tetapi, semua kegiatannya itu dilakukan di Mushola Al-Ikhlas. Pada tahun 2018, akhirnya Majelis Ta'lim mempunyai kesempatan untuk membangun sekretariatnya yang pertama. Majelis Ta'lim itu mendapatkan wakaf berupa lahan yang telah dibangun rumah di atasnya. Lahan yang sebelumnya digunakan adalah rumah salah satu penduduk yang pemiliknya telah meninggal dunia. Agar lahan peninggalan si pemilik tidak terbengkalai, maka pihak keluarga memutuskan untuk mewakafkan tanah tersebut agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Dalam pembangunannya, Majelis Ta'lim itu mengandalkan berbagai bantuan dari donatur yang ada di daerah Garut. Majelis Ta'lim yang sekarang telah mengalami berbagai proses renovasi. Sebelumnya hanya sebuah bangunan sederhana dengan dinding berupa tembok kasar dan jendela yang bisa ditutupi oleh plastik. Pada tahun 2019, bangunan majelis disempurnakan sehingga akhirnya bisa digunakan secara penuh oleh penduduk untuk berbagai kegiatan keagamaan. Majelis Ta'lim saat ini dikelola oleh masyarakat tempat secara umum. Kegiatan keagamaan yang terdapat di Majelis Ta'lim itu TPA, pengajian rutin bapak-bapak, pengajian rutin ibu-ibu, dan pengajian rutin bulanan dalam jangka waktu 1 bulan sekali, tepatnya di minggu ketiga dalam bulan Masehi. Selanjutnya adalah pengelolaan wakaf di Majelis Ta'lim Al-Inkisyaf. Pengelolaan wakaf di Majelis Ta'lim Al-Inkisyaf mengalami beberapa tahapan, antara lain yang pertama tahapan perencanaan. Majelis Ta'lim Al-Inkisyaf awalnya tidak mempunyai bangunan yang tetap. Seluruh kegiatannya berpusat di Mushola Al-Ikhlas. Karena jamaah yang mengikuti kegiatan semakin banyak, maka Ketua Majelis Ta'lim memutuskan untuk membangun bangunan yang akan menjadi pusat kegiatan Majelis Ta'lim. Namun kendalanya saat itu adalah Majelis Ta'lim itu belum mempunyai dana yang cukup untuk membeli lahan. Dan alhamdulillah pada akhirnya terdapat salah satu rumah penduduk yang sudah ditinggalkan lagi oleh pemiliknya. Ketua majelis langsung membicarakan perihal kondisi rumah dan masa depan dari rumah tersebut. Akhirnya, keluarga memutuskan untuk mewakafkan rumah tersebut untuk digunakan sebagai majelis ta'lim. Ketua majelis setelah itu melakukan perancangan bangunan yang akan dibangun. Beliau mengundang beberapa arsitek dan melakukan penghitungan RAB secara musyawarah dengan seluruh anggota. Tidak lama kemudian pembangunan mulai dilaksanakan. Awalnya majelis mengalami kekurangan dana, namun banyak sekali jamaah yang menyumbang untuk mempercepat pembangunan. Pada tahun 2018 bulan April, bangunan majelis yang pertama selesai dibangun. Bangunan tersebut masih jauh dari kata sempurna, namun masih bisa untuk digunakan. Pada tahun 2019, terdapat banyak sekali jamaah baru yang mengikuti kegiatan majelis ta'lim. Jamaah tersebut secara mandiri menyumbangkan harta benda mereka untuk menyempurnakan bangunan majelis yang terlihat sederhana tersebut. Ketua majelis dengan sigap melakukan perencanaan pembangunan hingga bulan Agustus tahun 2019 bangunan majelis telah berdiri secara sempurna. Selanjutnya adalah tahap pengelolaan. Majelis Ta'lim Al-Inkisyaf telah mengalami berbagai perubahan dari tahun ke tahun. Awalnya majelis ta'lim itu masih berbentuk serupa seperti masjid. Ketua majelis berpendapat bahwa majelis ta'lim itu mempunyai fungsi yang berbeda dengan majelis masjid. Oleh karena itu, di tahun 2019, Ketua majelis memesan sekitar 15 meja belajar untuk digunakan oleh majelis ta'lim. Kemudian, Majelis Ta'lim pada awalnya tidak mempunyai media yang layak untuk digunakan dalam kegiatan pengajian. Satu bulan setelah mempunyai meja belajar, Ketua Majelis langsung memesan 1 paket speaker yang kemudian dipasang di Majelis Ta'lim. Setelah itu, Ketua Majelis juga memesan 2 buah papan tulis yang whiteboard untuk dipasang di Majelis Ta'lim untuk mempermudah gurunya menjelaskan pelajaran. Secara fisik, Majelis Ta'lim sudah lengkap setelah speaker dan papan tulis tersebut dipasang. Setelah itu, agar nilai-nilai wakafnya terpenuhi, maka Ketua Majelis memutuskan untuk mengadakan taman pendidikan Qur'ani bagi anak-anak yang tinggal di sekitar majelis. Adapun pengajarnya adalah salah satu guru yang tinggal di sekitar majelis tersebut.
Pada awalnya, Taman Qurani tersebut mempunyai anggota yang sedikit, namun seiring berjalannya waktu terdapat siswa yang datang dari RT dan RW yang berbeda. Kemudian, ketua majelis juga merancang sebuah program rutin bulanan yang terbuka untuk umum. Program rutin bulanan ini berupa mabit dan pengajian. Pengajian dilakukan pada minggu ketiga, sedangkan program mabit dilaksanakan pada minggu keempat. Seperti kegiatan lainnya, awalnya program tersebut diikuti oleh warga lokal saja, namun kini warga dari desa yang berbeda turut mengikuti program tersebut. Ketua majelis melakukan pengecekan pada seluruh aspek majelis tiap 2 bulan sekali. Pengecekan terhadap speaker dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya, berdasarkan perintah dari ketua majelis. Sedangkan kebersihan dan keindahan majelis dicek 1 hari sekali. Penduduk secara inisiatif membersihkan majelis taklim setiap pagi dan sore. Kemudian adalah potensi wakaf yang dimiliki oleh majelis taklim al-Inkisyaf. Terdapat beberapa potensi wakaf yang dimiliki oleh majelis taklim. Antara lain yang pertama, bidang lapang yang terletak di atas majelis dapat dibangun sebagai sebuah asrama bagi laki-laki. Dan yang kedua, tanah lapang yang ada di depan majelis dapat digunakan sebagai tempat parkir motor bagi jamaah yang mengikuti program majelis. Ketiga, majelis taklim itu sendiri berpotensi menjadi sebuah pondok pesantren. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.